bagaimana seminggu terakhir ini? Minggu lalu ada yang belum sempat saya katakan. Saya memiliki standar untuk diri saya sendiri. Standar itu saya tidak boleh merugikan orang lain. Tapi lama-kelamaan menjadi semakin parah dan saya rasa saya terobsesi hingga menyebabkan rasa tidak nyaman saat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tuh, Anda merasa bersalah ya? Iya, meski saya sempat menegur orang yang berisik dan memintanya agar tidak berisik, rata-rata dari 10 kasus saya cuma bisa berbuat hanya untuk 2 kasus saja. Jadi pada akhirnya rasa bersalah saya pun menjadi semakin parah sehingga menyalahkan diri saya sendiri. Apakah menurut Anda jika Anda tidak menegur orang tersebut, apakah ada orang yang akan merasa terganggu? Karena kalau menurut saya mungkin itu di dalam pikiran Anda terbersit pikiran-pikiran seperti bagaimana jika saya lebih menderita begitu. Kemudian karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki rasa pengecut. Jadi mereka takut untuk mengungkapkan apa yang mereka rasa mengganggu bagi dirinya. Sementara Anda sendiri di sini sudah cukup berani untuk menyatakan apa yang Anda rasakan sebenarnya. Karena dari 10 kasus tersebut Anda bisa menegur orang yang berisik itu dalam 2 kasus. Seperti itu. Ya, rasanya jika ada 10 kasus, saya ingin menegur 10 kali. Apakah Anda rasa Anda akan menjadi bahagia jika melakukan hal itu? Meskipun Anda menegur 10 kali dari 10 kasus, Anda tidak merasa, semua sudah menjadi lebih baik. Kini semuanya terasa lebih nyaman. Itu karena semua orang tidak mungkin memberikan respon yang sama. Anda menjadikan hal yang bisa dikritik oleh orang lain menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Padahal menghindari orang-orang yang tampaknya tidak akan peduli tersebut setelah ditegur adalah merupakan pilihan yang baik bagi diri Anda sendiri. Mencari satu persatu akar permasalahan dan berusaha menyelesaikannya sendiri adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tubuh kita hanya ada satu, tidak perlu membebankan peran yang terlalu besar pada tubuh ini. Kenapa saya bisa seperti ini ya, Pak? Itu karena Anda adalah orang yang baik. Bahkan coba sengaja membuang sampah, membuat kebisingan di dalam bus, tapi rasanya saya tidak nyaman. Meskipun begitu, saya merasakan sedikit sensasi kebebasan. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Saya paham manusia itu 3 dimensi, tapi saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa manusia itu 3 dimensi. Jika kita melihat manusia secara 2 dimensi, pandangan itu tidak hanya berlaku ketika kita melihat manusia lain saja, tetapi juga akan berlaku ketika kita memandang diri kita sendiri. Tidak apa-apa jika sekali-kali Anda menjadi orang yang menyeramkan. Saya selalu berpikir bahwa saya ini lemah. Saya juga selalu berpikir bahwa orang lain mengetahui sisi lemah dalam diri saya tersebut. Sementara itu, saya terus merasa takut karena saya akan dinilai buruk oleh orang lain. Itu karena ada rasa cemas yang tersembunyi dalam diri Anda. Ketika sedang berbicara, Anda secara otomatis berpikir, bagaimana orang ini memandangku? Apa dia akan meninggalkan aku? Maka tentu saja Anda akan merasakan kecemasan. Bercerita bisa menjadi suatu pengalaman yang baik, tapi Anda harus memahami bahwa tanggapan pendengar cerita akan beragam. Apakah saya salah? Tidak ada penilaian benar ataupun salah. Anda ini hanya unik. Jika Anda sudah mulai khawatir, maka sulit untuk mengakhirinya.
Jika Anda lebih berfokus pada diri Anda sendiri saat ini, maka pengalaman pribadi Anda pun bisa terlihat lebih positif. Setiap aku selesai melakukan sesuatu, hal yang kulakukan terasa seperti sesuatu yang tidak berarti. Sepertinya Anda berpikir bahwa jumlah hal yang Anda lakukan adalah hasil dari standar yang Anda buat sendiri, atau dari rasa tanggung jawab yang berasal dari diri Anda, bukan benar-benar hal yang ingin Anda lakukan. Begitu ya. Baiklah, sepertinya saya akan mulai melakukan hal yang saya bisa lakukan dan hal yang saya ingin lakukan. Baiklah, mulailah dengan langkah yang kecil dan sederhana. Seperti begitu.